Oh hello guys, kali ini kita akan melanjutkan spoiler battle True Heaven sambungan yang kemarin. So Mimin mau minta maaf dulu nih karena Mimin uploadnya agak telat. So maklum lah ya, namanya juga hari lebaran. So Mimin juga yakin kalian juga sama lah kayak Mimin, sibuk nyambut tamu lah, apa kek itu kek. So kalian gak usah khawatir, kali ini Minrap akan melanjutkan spoiler battle True Heaven episode 141 bahagian 2 ya guys ya, bahagian 2. So nggak usah berlama-lama lagi, lanjut aja ke videonya. Xiaoyan yang melihat tubuh baru Yao Lao yang sudah disempurnakan merasa lega dan buru-buru mengelap keringat di wajahnya, merasakan kelelahan luar biasa setelah proses pemurnian yang panjang. Setelah itu Xiaoyan duduk di monumen batu samping tubuh baru Yao Lao berada sebelum kemudian memasuki mode pelatihan untuk memulihkan Daochi-nya. Nah, setengah hari pun berlalu dengan cepat setelah Xiaoyan memulihkan seluruh Daochi di tubuhnya dan membuka matanya. Xiaoyan melihat Yao Lao masih menutup mata tanpa ada sedikit pun aktivitas yang terlihat, menunjukkan proses penggabungan dengan tubuh baru merupakan hal yang tidak mudah bahkan untuk ahli legend seperti Yao Lao itu sendiri. Xiaoyan kemudian memperhatikan kondisinya sendiri, di mana setelah melewati pertarungan besar di reruntuhan kemarin, dia memang merasa kekuatannya telah meningkat ke Dozun bintang 1 puncak. Namun harus digarisbawahi bahwa peningkatan kekuatan di ranah Dozun sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan ranah sebelumnya. Bahkan dengan kecepatan kultivasi Xiaoyan yang termasuk luar biasa itu, mungkin masih dibutuhkan waktu setengah tahun untuk naik ke bintang 2. Sayangnya keadaan Xiaoyan tidak memungkinkannya untuk menunggu selama itu karena konfliknya dengan aula jiwa sudah semakin panas dan Xiaoyan harus menemukan cara cepat untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan adalah menelan api surgawi lain. Namun Xiaoyan masih belum menemukan api surgawi selain api jantung laut yang saat ini masih disembunyikan oleh Mugu. Nah, tepat ketika Xiaoyan memikirkan api surgawi, tiba-tiba sebuah pikiran melintas di kepalanya dengan cepat. Xiaoyan buru-buru menjentikan jarinya dan peta kuno tempat api surgawi teratai pemurnian iblis yang dia dapatkan dulu. Teratai pemurnian iblis merupakan api surgawi misterius yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar api surgawi. Karena kemisteriusannya, bahkan Yao Lao pun tidak mengetahui banyak tentang api surgawi ini, dan kalau bukan karena peta kuno yang dia dapatkan, Xiaoyan sudah meragukan apakah api teratai pemurnian iblis ini benar-benar ada atau hanya dongeng semata. Kalian jangan sampai gagal fokus ya guys ya sama suara kokokan ayam, soalnya ini Mimin record di siang hari, jadi maklum lah ya, dan sorry ini guys. Lanjut aja ya, kita lanjut ke videonya. Saat ini Xiaoyan sudah memiliki 3 pecahan peta, namun masih belum bisa menemukan apapun di dalam bagian tersebut. Artinya Xiaoyan harus menemukan pecahan peta lainnya dan berdoa jika keberuntungannya dalam menemukan api surgawi ini bisa terus berlanjut. Setelah menyimpan peta kuno, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum mengepalkan tangannya dan memunculkan beberapa pecahan tulang putih giok yang tidak lain adalah kerangka dozeng yang dia temukan di reruntuhan kuno kemarin. Ahli di tingkat ini sudah memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Daochi-nya dapat memusnahkan gunung dan setiap bagian dari tubuhnya hanyalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh orang awam. Xiaoyan perlahan mengusap tulang-tulang giok di tangannya sebelum kemudian menyelimuti benda berharga itu dengan api 3000 teratai hatinya untuk mengeluarkan susum tulang yang ada di dalamnya. Meskipun dibantu oleh api surgawi, akan tetapi ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi Xiaoyan dengan teliti meningkatkan suhu apinya secara perlahan hingga pada akhirnya tanpa terasa 2 hari pun berlalu. Dalam sekejap Xiaoyan melihat tulang giok itu secara bertahap berubah warna menjadi abu-abu. Baru setelah itu Xiaoyan mengepres tulang abu-abu itu dengan jarinya sehingga membuat tulang itu menjadi lunak dan pecah hingga memunculkan 3 krim putih. Xiaoyan menyimpan 2 sumsum tulang dozeng ke dalam botol pil sebelum kemudian menelan satu lainnya, sehingga itu membuat Xiaoyan merasa lautan spiritualnya seperti dipenuhi energi murni yang sangat agung yang mengalir di dalam tubuhnya. Energi menakutkan yang mengalir tiba-tiba menyebabkan suhu tubuh Xiaoyan naik dengan cepat sehingga membuat Xiaoyan buru-buru melanjutkan mode pelatihan untuk menyerap energi agung tersebut.
tersebut. Penyerapan sumsum tulang dozeng ini berlangsung selama kurang lebih 3 hari sampai di mana Xiaoyan membuka matanya dan secara mengejutkan dia merasakan kekuatannya telah naik satu ke tingkat Lana Dozun bintang 2. Sayangnya ketika Xiaoyan sadar, Yao Lao belum juga membuka matanya, menunjukkan bahwa pembentukan tubuh baru bukanlah hal yang mudah. Bahkan dengan kekuatan guru, Yao Lao pun membutuhkan cukup banyak waktu untuk menyelesaikannya. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan keningnya dan baru saja hendak melangkah keluar menara untuk membiarkan Yao Lao perlahan menyelesaikan proses tersebut. Akan tetapi tiba-tiba Xiaoyan merasakan seluruh menara batu bergetar hebat dan teriakan yang dipenuhi dengan niat membunuh pun terdengar di alun-alun Papiliun Bintang Jatuh. Ekspresi Xiaoyan berubah drastis ketika mendengar suara menggelegar itu. Xiaoyan yang menyadari bahwa para antek-antek aula jiwa benar-benar telah tiba di Papiliun Bintang Jatuh dan akan melakukan segala cara untuk membawanya dan Yao Lao ke sarang mereka. Tidak hanya Xiaoyan yang bersikap waspada, rombongan para Dozun termasuk Peng Xian juga sudah berkumpul di alun-alun puncak gunung dengan ekspresi yang serius. Peng Xian membentuk segel di tangannya dan membuat langit berubah transparan menunjukkan situasi di luar penghalang bintang jatuh, yang membuat semua orang menyaksikan kabut hitam telah mengelilingi papiliun itu. Yang membuat Peng Xian merasa cukup khawatir adalah pemandangan 3 Tianzun aula jiwa mulai dari Zai Xing dan Tianjun hitam dan putih alias Tianjun Hei dan Tianjun Bei yang pernah mereka temui ketika menyelamatkan Yao Lao turut datang menunjukkan eksistensinya. Ternyata aula jiwa benar-benar akan bertindak serius untuk menangkap Xiaoyan dan Yao Lao hari ini. Meskipun begitu, baik Peng Xian maupun seluruh tetua Papiliun Bintang Jatuh tidak merasa takut sedikit pun dan dengan penuh keyakinan meyakinkan diri untuk bertarung sampai mati demi melindungi papiliun kebanggaan mereka. Mata Zai Xing yang gelap dan pekat menatap tajam saat dia melihat ruang di bawahnya yang hanya tampak seperti hutan rimba biasa. Namun dia tahu jelas jika sebenarnya hutan rimba itu hanyalah formasi penghalang Papiliun Bintang Jatuh. Karena itulah Zai Xing berteriak meminta Peng Xian untuk dengan patuh menuruti apa yang diinginkan oleh aula jiwa daripada seluruh Papiliun Bintang Jatuh akan diratakan dengan tanah. Namun berhubung tidak ada respon apapun dari Peng Xian, akhirnya Zai Xing pun mengajak Tianjun Hei dan Tianjun Bei untuk menghancurkan formasi pegunungan bintang ini bersama-sama. Ketiga Tianjun itu mengepalkan tangannya sehingga membuat kekuatan spasial yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tempat. Segera setelahnya sebuah tangan tak terlihat menabrak penghalang yang tak terlihat, membuat penghalang cahaya itu akhirnya menjadi goyah di bawah serangan besar dari 3 Dozun bintang 5 tersebut. Semua murid di dalam Papiliun Bintang Jatuh memandangi penghalang cahaya yang berulang kali bergetar itu. Sementara Peng Xian sendiri hanya bisa menunjukkan ekspresi yang nampak khawatir saat melihat penghalang cahaya yang akan segera hancur. Peng Xian mengeram giginya saat berkata, "Aku akan menahan Tianjun hitam dan putih," sehingga itu membuat Xiao Yishan mengerutkan keningnya karena mengetahui jika kekuatan Peng Xian itu sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kedua Tianjun tersebut. Ketika Peng Xian itu mulai membagi tugas, Xiao Yishan pun terbang merendah sambil mengatakan, "Aku akan menghadapi hantu tua Zai Xing biadab ini," sehingga membuat Peng Xian merasa sedikit lega. Namun saat melihat Xiaoyan muncul, Peng Xian menanyakan bagaimana dengan keadaan Yao Lao saat ini. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepala dan tidak berdaya ketika mengabarkan jika Yao Lao masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan pembangkitannya. Peng Xian hanya bisa menghela napas berpikir bahwa tidak ada hal lain yang bisa mereka lakukan kecuali mengulur waktu selama mungkin sampai Yao Lao benar-benar bangkit. Xiaoyan berpikir untuk mengirim boneka balerinanya untuk memblokir salah satu di antara Tianzun hitam dan putih dan meminta Xiao Yishan serta Tian Huo untuk memblokir Tianzun yang tersisa. Namun rombongan itu buru-buru menunjukkan keterkejutan ketika melihat Qinglin tiba-tiba maju mengatakan jika dia akan menghadapi Tianzun terakhir, sehingga Xiao Yishan, Tian Huo dan juga Peng Xian bisa memblokir 7 Dozun yang dibawa oleh aula jiwa. Awalnya Xiaoyan sedikit khawatir dan melihat Qinglin yang hanya merupakan seorang Dozun bintang 1. Namun mengingat bahwa gadis ini memiliki kodam dan mata unik seperti mata bunga ular 3 giok dan jiwa ular surga kuno yang merupakan salah satu makhluk kuno yang luar binasa. Setelah selesai membagi tugas, Xiaoyan meminta Peng Xian untuk membuka formasi yang sudah mau hancur tersebut. Seketika pemandangan kabut hitam yang menyelimuti langit di Papiliun Bintang Jatuh pun terlihat, sebelum akhirnya menunjukkan wajah-wajah dalam mimin malas nyebutinnya. Zai Xing pun langsung memperingatkan
Xiaoyan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa menyelamatkannya hari ini. Xiaoyan hanya tersenyum tipis seketika meminta Zaising untuk tidak banyak bacot, karena selama ini toh selalu gagal juga misi si Zaising bihadapi ini. Meskipun Zaising masih menunjukkan ketenangan, namun aura kegelapan secara bertahap muncul di mata hantu tua Zaising sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan semua orang untuk mulai mengeksekusi semua orang serta meratakan papiliun bintang jatuh dengan tanah. Para ahli aula jiwa mulai menyebar dan mencari lawan mereka masing-masing setelah mendengar perintah Zaising. Sementara itu Zaising menatap dengan penuh kekejaman ke arah Xiaoyan sebelum kakinya melangkah dan langsung merangsak ke arah Xiaoyan yang sudah pengen dia bantai sejak dahulu. Ketika Tianjun hitam dan putih baru saja akan memasuki arena papiliun bintang jatuh, tiba-tiba boneka balerina Xiaoyan muncul dan melesat keluar dengan kekuatan penuh, membuat Tianjun hitam hanya bisa mengeluarkan senyuman dingin ketika memutuskan untuk melawan boneka yang memiliki kekuatan setara Rana Dozun bintang 4 ini. Sementara Tianjun hitam melawan boneka Xiaoyan, Tianjun putih ingin segera bergabung untuk melenyapkan papiliun bintang jatuh. Tiba-tiba sosok Qinglin muncul di hadapannya. Mata Tianjun putih tiba-tiba melonjakkan aura yang kuat ke arah Qinglin, membuat 3 titik hijau perlahan membesar jauh di dalam lubuk mata Zamrud Qinglin yang membuat Tianjun putih cukup terkejut karena dia benar-benar menemukan mata bunga keluar 3 giok yang sangat langka dan legendaris, anjay.